Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، Bapak Ibu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, taufik hidayah-Nya serta semua kasih sayang-Nya kepada kita sehingga pagi hari ini kita dapat bertemu, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, senantiasa teguh di atas kebenaran iman Islam hingga ajal menjemput kita. Doakan keluarga kita juga, orang tua kita yang masih hidup atau orang-orang yang berjasa untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan banyak umur, sehat walafiat, istiqamah, dan yang sudah wafat mudah-mudahan diterima sisi Allah, ditempatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur bahwa masjid ini semakin indah, semakin cantik, semakin bagus, ya, menarik, ya. Juga masuk saja luar biasa indahnya. Cuma yang dipertanyakan, jamaahnya nambah, harusnya semakin ya bagus, semakin menarik jamaah gitu kan, semakin betah di dalam masjid, ada AC-nya, ada suasananya luar biasa, nyaman gitu. Ya mestinya kita semakin antem di dalam masjid gitu. Antemnya bukan karena ngantuk, ya, tapi karena khusyuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian sirah nabawiyah kita pada hari ini kita akan bahas tentang bagaimana ya sirah Rasulullah SAW di dalam bulan Sya'ban menjelang menghadapi bulan Ramadan. Ya, apa saja yang dilakukan Rasulullah dalam menyiapkan diri ya untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, ternyata ya yang dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dalam Bukhari Muslim rahimahullah dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Bunda Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin akthara siyaman minhu fi Sya'ban." Jadi saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW beribadah puasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa dalam sebulan, ya, dalam sebulan atau dalam bulan, suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban justru Rasulullah memperbanyak puasa. Ya, Rasulullah memperbanyak puasa. Bahkan dalam riwayat Bukhari ditambahkan karena yasumu Sya'ban kullah. Pernah Rasulullah ya berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya, sebulan penuh pernah. Ya, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan redaksi, karena yasumu Sya'ban kullah
kana yasum Sya'ban illa qalila. Jadi ini kadang-kadang Rasulullah puasa bulan Sya'ban seluruhnya, dan kadang Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari tidak berpuasa. Jadi intinya bahwa bulan Sya'ban ternyata Rasulullah memperbanyak berpuasa di situ. Ya. Dalam memahami hal ini, ya, para ulama memberikan ya penafsiran tentang kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Sementara pernah Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyusyami afdal ba'da Ramadan, puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan? Rasulullah mengatakan, syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram, yaitu di bulan yang kalian namakan bulan Muharram. Ya. Salah satu wasiat Rasulullah kepada seorang yang namanya Abu Najibah al-Bahiliyah, itu dalam riwayat Najibah al-Bahiliyah, pamannya pernah dia datang pada Rasulullah SAW, masuk Islam, kemudian setelah itu dia pergi pulang. Setelah 1 tahun berikutnya, ya, ketemu Rasulullah dengan penampilan dan kondisi yang tidak sama dengan awal ketemu Rasulullah, kurus, kering, jelek, itu semakin tidak ganteng lagi seperti tahun yang lalu. Ditanya, kenapa kamu jadi begini? Ya Rasulullah, sejak saya berpisah denganmu, saya tidak pernah tidak berpuasa. Saya tiap hari puasa terus. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau melakukan seperti ini, menyiksa dirimu? Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Sianglah, puasalah di bulan-bulan haram saja, selainnya tinggalkan. Ya. Di bulan haram saja, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah itu disuruh puasa di bulan-bulan haram. Maka dia selalu bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Maka disuruh untuk puasa seperti puasanya Nabi Daud. Ya, yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa sehari dan berbuka hari berikutnya. Jadi bagaimana memadukan antara dua kondisi ini? Antara dalam riwayat Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk puasa di bulan-bulan haram, ya, dan Rasulullah juga puasa hari Senin dan Kamis. Tetapi di dalam bulan Sya'ban Rasulullah SAW malah lebih banyak puasa dibanding dengan bulan-bulan lain. Ini ada beberapa jawaban dari para ulama, ya, dan kita itu memang tidak boleh meninggalkan penafsiran ulama, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya betul, tapi tidak lepas dari pemahaman para ulama, karena ya mereka lah yang paling punya ilmu, otoritas keilmuan tentang Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, memang benar kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya menurut para ulama yang memang sudah ahli di bidangnya. Ya, kita lihat bagaimana ternyata memang dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan memang lebih baik puasa Muharram daripada Sya'ban. Bahkan ya dalam mazhab Syafi'i kalau sudah nisfu Sya'ban jangan berpuasa. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan setelah idan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Jika sudah pertengahan Sya'ban maka jangan puasa sampai Ramadan. Nah itu seperti yang dikatakan oleh
itu mengatakan tidak demikian. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ya, itu berarti tidak mungkin Rasulullah itu melakukan sesuatu yang bukan lebih utama daripada yang lain. Pasti yang dipilih Rasulullah adalah yang paling utama. Gitu. Jadi karena itu ketika Usama bin Zaid, ya Usama bin Zaid adalah cucu Rasulullah SAW, cucu anak dari anak angkatnya. Anak angkatnya adalah siapa? Zaid bin Harithah. Anaknya namanya Usama bin Zaid. Rasulullah sangat sayang kepada anak angkat maupun cucu angkatnya ini, sehingga disebut terkenal di dalam sirah itu adalah Al-Hibbu Ibnul Hibbi, Ibnu Hibbi Rasulullah. Jadi seorang kekasih, anak dari kekasih Rasulullah, yaitu Usama bin Zaid bin Harithah. Ya, kekasih Rasulullah SAW karena diangkat dari anak Rasulullah. Bahkan di awal-awal Islam, ya nasabnya itu dinasabkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Baru setelah itu turun ayat dilarang orang menasabkan bukan anaknya atau anak angkatnya kepada dirinya dalam surat Al-Ahzab. Maka kemudian ya dikembalikan nasabnya kepada aslinya, yaitu Zaid bin Harithah. Nah ini Rasulullah SAW melihat Usama bin Zaid itu banyak puasa di bulan-bulan haram. Ya, karena Usama bin Zaid yasumul ashhurul hurum, di bulan-bulan haram. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, sum Syawal, puasa saja di bulan Syawal. Ya. Lalu kata Usama, saya tinggalkan puasa bulan haram, dan Usama melanjutkan atau melakukan puasa di bulan Syawal sampai beliau meninggal dunia. Karena itu wasiat Rasulullah dan perintah Rasulullah SAW. Apakah itu perintah secara individu atau umum, ya, untuk Usama dan untuk yang lain, yang jelas bahwa disuruh untuk melakukan puasa Syawal. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kenapa Rasulullah menganjurkan atau Rasulullah melakukan banyak puasa Sya'ban dan menyuruh orang untuk puasa Syawal? Karena memang ibadah sunnah yang terkait dengan ibadah wajib itu lebih utama daripada ibadah sunnah yang jauh dari ibadah wajib. Contoh misalnya sholat itu, ya, yang sholat sunnah rawatib itu lebih utama dibanding dengan sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib itu langsung bergantian dengan sholat wajib, gitu. Sehingga sholat sunnah rawatib itu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau ketinggalan, diqadha. Rasulullah SAW pernah, ya, suatu hari sholat setelah asar. Setelah sholat asar, Rasulullah sholat sunnah. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, ini kan waktu manhi'an sholat, jadi tidak boleh sholat waktu ini. Iya betul, tadi itu saya sibuk, ya, dengan ada tamu setelah dulu, sehingga saya tidak bisa sholat setelah dulu, sholat rawatib setelah dulu. Maka saya qadha. Untuk mengqadha di waktu sekalipun waktu itu dilarang sholat sunnah, tetap diperbolehkan. Seperti sekarang misalnya, ya, kita ketinggalan sholat sebelum subuh, sholat qabliyah subuh. Nah itu sholat rawatib. Nah kita qadha setelah sholat subuh yang sebetulnya tidak boleh sholat sunnah, itu boleh. Jadi setelah sholat subuh orang berdiri sholat mengqadha, ya, sholat sunnah yang ketinggalan. Jadi jangan dibiarkan biarkan ketinggalan. Jadi akhirnya ditinggalkan. Padahal sholat sunnah rawatib itu berfungsi untuk menambah kekurangan sholat wajib. Sholat sunnah rawatib, ya. Jadi karena itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh, ya, Ummul
Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man hafadha ala 12 rak'ah fi yawmin wa lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Atau kama qala alaihi wasallam. Barang siapa yang mau menjaga secara kontinu ya 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan dia istana di surga. Ya, 12 rakaat itu apa saja? Arba rakaatin qabla dzhur wa raka'atan ba'da. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti 6. Jadi sebelum zuhur ternyata sunnahnya 4. Ya, setelahnya 2. Ya, sekalipun ada juga setelahnya dalam riwayat juga 4 juga. Jadi 4. Jadi orang yang rajin betul sholat zuhur itu ya sebelum zuhur ya datang ke masjid sholat 4 rakaat. Kemudian setelah zuhur 4 rakaat. Berarti praktis di waktu zuhur saja itu sudah 12 rakaat. Ya, orang yang sangat rajin, bagus. Malah saya paling berat itu sholat zuhur, ya karena kita kerja, ya, kerja kemudian setelah itu langsung koma. Nah, mana bisa 4 rakaat, 2 rakaat saja ketinggalan. Nah untuk itu seperti itu bisa kita qadha. Nah, jadi 4 rakaat setelah sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12 rakaat. Siapa yang menjaganya, ya kontinu dia melakukannya, maka Allah bangunkan rumah di surga. Kenapa? Karena ini bergandengan dengan sholat yang tak wajib. Nah begitu juga soal puasa. Puasa yang langsung bergandengan dengan puasa wajib ini lebih utama dibanding puasa-puasa yang jauh dari puasa wajib. Jadi itu alasannya kenapa Rasulullah ya mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamillah. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, ya puasa bulan Syawal maka sama dengan puasa 1 tahun. Karena apa? Bergandengan dengan Ramadan, melanjutkan Ramadan. Nah sebelum Ramadan itu bulan Syawal, ya. Jadi itulah alasan pertama kenapa Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Syawal. Ya. Tentang qiyamul lail misalnya salat malam, yaitu Rasulullah juga pernah ditanya ya tentang ma afdhalus shalah ba'dal maktubah. Rasul mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Ya, sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Nah, itu di luar rawatib. Nah, di luar rawatib, salat-salat sunnah mutlak yang lain itu paling bagus adalah paling afdal adalah salat malam. Dan salat malam lebih baik daripada salat duha. Salat malam lebih baik dari salat istikharah, lebih baik daripada salat apalagi hajat, salat tasbih, salat apa saja salat sunnah mutlak yang lain. Nah itu ya yang paling baik adalah salat malam di luar yang rawatib. Begitu juga puasa Syaban ini lebih baik, dan puasa Muharram itu adalah lebih baik dibanding puasa-puasa lain di luar Syaban dan Syawal. Nah, ini pemahaman ya jumhur ulama seperti itu. Kemudian alasan yang lain ya kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Syaban. Ya, dikatakan innahu syahrun yadkhulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Rajab itu kadang disebut Rajab, ada Rajabin. Kita sering dengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, tapi menurut ahli lughah itu keduanya boleh, tapi yang paling banyak itu adalah sebetulnya Rajabin. Cuma yang paling masyhur di kita Rajab. Ya,
yang pakai tanwin kasroh. Itu namanya munsharif, isim munsharif, namanya isim baru munsharif. Itu dalam segi bahasa. Kan tapi dalam kondisi kenapa Rasulullah SAW ya banyak puasa Sya'ban, karena Sya'ban itu banyak dilupakan orang karena orang lebih mementingkan dua bulan di antara Sya'ban, yaitu Rajab dan Ramadan. Rajab itu orang paling banyak khutbahkan, paling banyak diceramahkan, paling banyak diajarkan, terutama di majelis-majelis ta'lim. Sampai ada namanya Rajabiyah, ya, orang siapa, dan banyak sekali hadis-hadis yang palsu tentang Rajab, tentang keutamaan Rajab. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis kitab Tabyinul Ajab fi Fadhail Syahr Rajab. Jadi menjelaskan tentang keajaiban apa hal yang aneh dalamnya tentang ya bulan Rajab. Itu disebutkan hadis sahih maupun hadis yang ternyata banyak hadis yang tidak sahih. Jadi orang lebih mengutamakan, orang lebih perhatian pada Rajab dan Sya'ban dan Ramadan. Karena Ramadan kita tahu ya bulan yang paling mulia. Nah, karena itu ibadah di saat orang melalaikan ya ibadah di waktu orang lain melupakannya, nah itu orang yang beribadah sangat mulia dan sangat mendapatkan keafdalan. Jadi ibadahnya lebih afdal. Jadi setiap ibadah yang dilakukan di saat orang lalai, orang sedang lupa, orang terlena, nah itu ibadah yang sangat utama. Kenapa sholat malam itu adalah sholat yang sangat mulia? Karena orang pasti banyak yang tidur. Kira-kira yang waktu malam itu lebih banyak tidur atau lebih banyak sholat? Iya. Jadi karena itu yang sholat punya keutamaan paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rajin sholat malam ya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat orang-orang sedang banyak tidur, yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut Rasulullah afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Ya, sebaik-baik sholat yang wajib adalah sholat malam. Itu di luar wajib seperti kita katakan tadi. Nah, banyak sekali ibadah-ibadah yang disunahkan dan dianggap lebih baik ya ketika orang-orang sedang lupa, misalnya ya sholat malam tadi itu. Kemudian orang yang berzikir di saat orang lain sedang lalai itu pahalanya sangat besar. Itu Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang ketika masuk pasar kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat besar bagi dia. Jadi kenapa? Karena di pasar itu orang sibuk ya memilih barang, sedang transaksi. Bahkan di pasar itu kata Rasulullah bahwa tempat di muka bumi yang paling buruk itu adalah pasar, dan yang paling mulia adalah masjid. Yang paling buruk pasar, karena di situ banyak kebohongan, banyak penipuan, banyak ya orang memanipulasi barang, memanipulasi ya uang, memalsukan uang dan sebagainya. Ya, nah, itu di pasar. Nah, di saat kondisi seperti itu orang berzikir kepada Allah, masuk pasar, zikir, bersolawat, bertasbih, bertahlil, ya membaca la ilaha illallah wa la syarika lah dan seterusnya. Nah itu pahalanya luar biasa besar. Karena orang sedang lalai untuk melakukan atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah Rasulullah SAW itu mengakhirkan sholat Isya itu sampai tengah malam. Ya,
Jadi suatu ketika Rasulullah, ya sahabat-sahabat biasanya ketika sudah adzan, ya Bilal adzan gitu ya, kemudian mereka nunggu datangnya Rasulullah keluar dari kamarnya, dari rumah gitu. Nah ternyata Isya itu pada saat itu Rasulullah terlambat karena rupanya ada tamu, ada urusan penting membicarakan soal ya strategi dakwah, strategi jihad dan sebagainya, urusan umat sampai tengah malam. Tapi sahabat tidak ada yang meninggalkan masjid, nunggu saja Rasulullah, mereka sahabat itu. Kalau kita kira-kira apa? Kabur ya, bubar juga. Enggak, sahabat-sahabat itu anteng aja deh, sampai tidur sampai ada yang ngorok. Kalau pribadi sampai ada yang ngorok, dan mereka kemudian ketika qomat tengah malam baru qomat mereka berdiri dan langsung sholat. Sehingga itu dipakai pendapat sebagian atau beberapa pemandang yang mengatakan orang yang tidur dalam kondisi duduk di tempatnya, ya itu tidak membatalkan wudu, kan gitu. Nah, itu hadisnya seperti itu. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau dia sampai ngorok, sampai lupa betul wudu, ya, nah itu ada perbedaan pendapat soal itu. Intinya bahwa mereka menunggu sampai Rasulullah datang tengah malam, ya, dan mereka sabar betul. Setelah itu ketika Rasulullah keluar, ya Rasulullah mengatakan, sungguh di tengah atau di muka bumi ini tidak ada orang seperti kalian. Orang di saat sedang tidur pulas tengah malam ini kalian malah bangun sholat isya. Demi Allah kalau saya tidak takut memberatkan umatku, niscaya sholat isya itu saya akhirkan sampai saat seperti ini. Lebih mulia saat ketika ya kita mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam, tetapi dengan syarat berjamaah. Jangan sampai kita nggak ke masjid, ya sebenarnya nanti saja saya sholat sendiri tengah malam, sholat isya, nggak benar. Ya, tapi kalau ada kesepakatan bersama jamaah semuanya, ya kemudian nanti kita tengah malam sholat isyanya di jam 11 atau jam 12, nah udah nggak apa-apa kalau ada kesepakatan, tapi dengan berjamaah. Tapi kalau sendiri dengan alasan waktunya lebih utama di tengah malam, nggak sholat berjamaah jauh lebih baik, lebih utama dibanding dengan sholat sendiri sekalipun di waktu utama, di waktu tengah malam. Jadi orang yang berzikir ingat kepada Allah, ya ibadah yang dilakukan di saat orang lain sedang lalai itu ibadah yang sangat-sangat utama. Jadi itu alasannya kenapa Rasulullah melakukan banyak puasa di bulan Syaban, karena di bulan Syaban itu banyak orang melalaikannya, ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa bulan Syaban adalah bulan ya amal 1 tahun manusia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bilang, saya senang kalau ya di saat amal saya disetorkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi, luar biasa Rasulullah itu sudah ya orang yang paling mulia, tetapi luar biasa ibadahnya, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada apa-apanya. Ya, kita ini sudah mulia, sudah ya melihat dosa, tapi malas-malasan dalam ibadah. Para jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada alasan yang lain bahwa di saat orang lain sedang lalai, itu orang beribadah itu sangat berat. Ya, ketika orang lain sedang main-main, orang lain sedang ramai, ya, tetapi kita ingat sama Allah, itu berat. Karena sendirian. Nah, justru ketika jamaah bareng-bareng itu tertarik dengan yang lain. Nah, kalau kita ngumpul berjamaah itu termotivasi oleh yang lain. Ya, karena itu sebenarnya berjamaah itu sangat bagus. Ya, dalam konteks di mana orang yang lain lalai, orang yang malas
giat gara-gara melihat temannya, kok banyak baca Quran. Kalau itu saya ambil Quran baca. Tadinya malas di rumah, misalnya malas nggak mau baca Quran. Ketika ke masjid, teman-temannya baca Quran semuanya, ya udah ambil mushaf, ngikut. Nah, karena itu ketika banyak orang lalai, orang pada maksiat, orang pada main-main, kemudian ada orang baca mushaf sendiri, baca Al-Quran sendiri, itu berat kan? Berat. Tetapi itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Karena sangat berat, dan ibadah yang sangat berat itu ya pahalanya lebih besar. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibadah di akhir zaman itu pahalanya sangat-sangat besar. Disebut oleh Rasulullah, lil amili minhum ajru 50 minkum. Rasulullah pernah bicara sama sahabat-sahabatnya, orang yang beramal ibadah di saat akhir zaman nanti itu pahala satu orang yang sama dengan 50 orang di antara kalian, para sahabat Rasul. Sahabat Rasul. Tapi orang di akhir zaman ibadah pahalanya itu lebih besar. Bandingannya seperti 50 sahabat Rasul. Ya. Jadi itu sangat besar. Kenapa kata Rasulullah, innakum tajiduna 'alal khairi ahwana wa la yajidu. Karena kalian ketika beramal itu kalian menemui teman-teman yang membantu kalian untuk memotivasi kalian. Karena dekat Rasulullah, sahabat-sahabat lain dia teman-teman yang lain akan ikut. Sementara kalau di akhir zaman itu kurang motivasinya karena tidak banyak orang yang melakukan seperti ini. Karena itu pahalanya sama dengan 50 orang. Rasulullah, apakah 50 orang dari mereka atau 50 orang dari kita? Ya, 50 orang dari kalian. Karena mereka itu tidak punya, ya, tidak ada orang yang mendukung untuk melakukan amal baik. Ya, disebut Rasulullah tentang ghuraba, orang-orang yang di akhir zaman itu, bahwa Islam itu akan kembali asing sebagaimana pertama asing. Ya, kemudian disebutkan, ya, faquba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu orang yang asing ya Rasulullah? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang dirinya menjadi saleh, menjadi baik ketika orang lain sedang rusak. Orang lain sedang rusak, tapi dia menjadi orang yang saleh. Wah, ini pahalanya sangat besar. Tuba lil ghuraba, kata Rasulullah. Jadi sangat beruntung, ya, sangat sukses orang yang asing. Kemudian alasan berikutnya yaitu bahwa orang yang sendirian berbuat ketaatan di tengah-tengah ahli maksiat, ahli lalai, ahli ghaflah, ya, orang yang lalai kepada Allah, itu bisa jadi menjadi penolak bala kepada masyarakat. Jadi ketika orang lain sudah maksiat, banyak orang yang bermaksiat, itu mengundang bala bencana, musibah yang datang dari Allah, turun dari langit. Tapi di sini ada orang yang rajin beribadah, maka sebetulnya dia itu punya fungsi menolak bala. Jadi melindungi masyarakat kita ketika kita ahli ibadah, kita baik, kita menjadi orang soleh, banyak baca Quran, banyak, ya, majelis taklim seperti ini, itu diantara fungsinya adalah menolak bala, bencana, musibah yang akan turun ke bumi. Sementara biasanya orang-orang yang baik, orang-orang bertuduh macam-macam. Padahal justru dengan mereka lah, ya, orang-orang baik itu, ya, melakukan pembelaan dan melakukan, ya, penolakan bala bencana yang datang dari Allah. Ya, itu macam-macam. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, banyak berzikir, mengajak orang lain untuk, ya, berbuat baik, ternyata malah dimusuhi. Nah, itu luar biasa dosanya.
Jadi di sini seandainya orang yang membunuh Nabi atau orang yang membunuh orang yang mengajak kepada berbuat adil, itu sama dengan membunuh Nabi. Karena para dai, para orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu fungsinya adalah seperti fungsi para nabi, meneruskan perjuangan para nabi. Lalu dibunuh, jangan dimasukkan penjara, hanya memenjarakan. Ya, kalau itu Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, kasih tahu mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ketika orang dibiarkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berbuat kebaikan, zikir dengan kepada Allah, nah adzabul alim itu tidak jadi turun. Nah, saja ya kuatan mana antara musibah yang datang dengan zikir-zikir kita, dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena kata Rasulullah SAW, ya, bencana bala yang turun dari langit itu akan ketemu dengan doa yang naik. Jadi bala bencana ada turun, ya. Ini doa orang-orang yang baik ini naik. Ini kata Rasulullah, ya akalikan baina as-samai wal ardh. Keduanya berperang di antara langit dan bumi. Yang mana yang kuat? Kalau doa-doanya, ibadahnya lemah, ya musibahnya yang menang. Gitu. Dan kenapa turun musibah? Oh, ini berarti manusianya nggak baik. Amin. Manusianya nggak baik. Sebab kalau manusianya baik, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah secara benar, ini musibah nggak jadi turun. Sudah dikalahkan di tengah ya angkasa sana antara langit dan bumi, sudah kalah dengan doa-doa, dengan ya kebaikan-kebaikan kita. Ya. Jadi itu fungsi daripada doa. Karena itu orang yang berdoa, orang yang banyak ingat kepada Allah di saat yang lain sedang lalai, itu disebutkan kalladzi yuqatilu 'anil fadhi. Jadi orang yang zikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai, orang yang lupa, itu ibarat orang yang ya melakukan peperangan sendiri di saat teman-temannya sedang melarikan diri. Di pasukan yang lain melarikan diri, ya ini dihadapi sendiri. Ya kalau diri sendiri, ada orang yang dia sendiri tapi bisa membunuh banyak orang. Ya, ada yang begitu. Tapi karena sendiri biasanya kurang kuat. Apalagi kalau pasukan musuhnya lebih banyak, lebih kuat, senjataannya lebih canggih, gitu kan? Ya nggak mungkin sendirian. Nah, tapi kalau ini banyak orang, ya, yang ikut berjuang di situ, maka bisa memenangkan atau pertarungan. Begitu juga antara kebaikan doa kita itu juga bisa menolak bala. Ya, bala tidak jadi. Kalau terturun juga karena doa itu lemah, turunnya nggak sedahsyat kalau tidak ada doa sama sekali. Itu doa itu adalah fungsinya diantaranya adalah menolak kebaikan, ya, kesolehan seorang itu juga menolak bala. Karena itu jangan sampai kita itu lupa dengan doa. Ya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada alasan lain kenapa Rasulullah SAW banyak ya berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu diantaranya ada yang mengatakan ya bahwa Rasulullah SAW di setiap bulan itu paling tidak puasa 3 hari. Puasa 3 hari, apakah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, atau ayam hari-hari purnama, 3 hari bulan purnama, 13, 14, 15. Ya, nah itu Rasulullah selalu melakukan itu. Dan ketika Rasulullah ya karena sibuk, karena banyak melakukan safari dakwah, safari jihad dan lain sebagainya, sehingga tidak sempat melakukan 3 hari itu, maka Rasulullah ganti di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban itu numpuk ya puasa-puasa Rasulullah yang ketinggalan. Nah kita kira-kira tiap bulan puasa berapa hari?
dibiarin aja gitu. Kita banyak utang puasa sunnah, ya. Dan amalan sunnah itu kalau Rasulullah biasanya kalau ketinggalan jadi dipotong, diganti. Nah itu juga alasan mereka mengatakan bahwa kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, karena Rasulullah untuk mengganti puasa-puasa yang lalu yang tidak sempat dilakukan di bulan-bulan lain. Nah, hanya dikumpulkan di bulan Sya'ban, Nah, Aisyah radhiyallahu anha ya juga banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena beliau katanya ini adalah qadha, saya belum sempat qadha di bulan lain, nah, sehingga diakhirkan di bulan Sya'ban. Ya, karena katanya beliau sibuk dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ada, beliau diajak Rasulullah, ya, maka beliau tidak sempat puasa, belum sempat qadha, ya, puasa wajib dulu, puasa Ramadan yang lalu. Dan kalau itu yang dilakukan Aisyah di bulan Sya'ban, mumpung Rasulullah ada puasa di bulan Sya'ban, Aisyah ikut, ya, Aisyah ikut, dan itu sudah puasa wajib yang ditinggalkan. Bahkan kalau ada suami pun, kalau itu untuk mengqadha wajib, yaitu sekalipun suaminya melarang, tetap harus dijalankan. Jadi kalau puasa sunnah, ada suami di rumah, itu harus izin dulu kepada suami. Tapi kalau wajib, ya, bila saya mau qadha bang, gitu. Jadi kalau qadha itu wajib, terutama di bulan Sya'ban sudah menjelang Ramadan, ini kewajibannya lebih kuat. Nah itu wajib ya, sekalipun tidak diizinkan oleh sang suami. Nah, kemudian diantaranya lagi alasan bahwa bulan Sya'ban itu menjelang Ramadan, dan di dalam bulan Sya'ban itu disunahkan, ya, dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu untuk puasa, maka bulan Sya'ban untuk puasa. Bulan Ramadan baca Quran banyak-banyak, maka di bulan Sya'ban juga banyak-banyak baca Quran. Karena itu para ulama salaf menyebut bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra. Jadi bulannya para qari Al-Quran, orang yang baca Al-Quran. Bahkan seorang ulama salaf, generasi salaf, ya, bukan salafi, ya, kita kenal kelompok salafi bukan, tapi ulama salaf, generasi sahabat dan tabi'in atau tabi'in itu disebut ulama salaf. Jadi ada Amr bin Qais al-Ghulai, ya, itu mengatakan atau diriwayatkan tentang beliau bahwa idza dakhala Sya'ban al-qahanu wa tafarraga li qira'atil Qur'an. Kalau datang bulan Sya'ban, maka beliau menutup tokonya, menutup warungnya, dan langsung beliau fokus baca Al-Quran. Mulai dari Sya'ban. Jadi bukan Ramadan saja, mulai dari Sya'ban. Ya. Jadi inilah di antara kenapa Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban. Berarti ini sirah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mengisi bulan Sya'ban. Ya, adapun ini waktunya sudah habis, ya. Nah, itu soal nisfu Sya'ban, ada yang bertanya atau yang lain? Ada yang menanyakan? Ya, silakan. Salam. Masalah normatif tadi yang pada kata itu pelaksanaannya dua orang ikut. Yang sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat. Iya. Iya. Itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat sekaligus. Tapi tanpa tahiyat awal. Jadi terus langsung rakaat kedua itu langsung berdiri. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal sama dengan sholat zuhurnya. Jadi boleh 4 rakaat langsung 1 salam, ya, atau 4 rakaat 2 salam, 2. Itu. Jadi kalau memang tidak bisa
diganti setelah duhur. Kita sholat duhur, kemudian sholat 2 rakaat ba'diyah, kemudian 4 rakaat ganti qobliyah. Boleh. Gitu. Ya. Amalan nisfu Sya'ban itu yang utama seperti apa? Amalannya Sya'ban. Ya, sudah lewat. Iya, nisfu Sya'ban itu banyak hadis tentang nisfu Sya'ban, tapi yang dinyatakan sahih itu satu. Yang juga Ibnu Majah dari Abu Musa atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yattali'u ala qulubi ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li'ibadihi ya illa limusyrikin aw musyrik. Jadi Allah itu di malam nisfu Sya'ban melihat hati semua hambanya, semua makhluknya. Dilihatnya orang mukmin atau orang kafir. Kemudian Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali 2, yang musyrik dan yang punya kebencian atau saling bermusuhan dengan temannya, dengan saudaranya. Ya, 2 orang ini tidak diampuni oleh Allah di malam ini. Nah, oleh karena itu malam nisfu Sya'ban ini malam mulia. Hadis-hadis yang banyak menyatakan diantaranya bahwa Allah turun di malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah memanggil siapa yang mau minta ampunan akan aku ampuni, siapa yang ya minta hajatnya aku berikan hajatnya, dan seterusnya. Kalau itu setiap malam, ada hadis yang lebih sahih itu Allah tiap malam ya melakukan itu ya. Karena itu tiap malam yang paling bagus adalah qiyamul lail. Nah, yang memulai menghidupkan secara berjamaah ya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu adalah para tabi'in atau sebagian ulama-ulama tabi'in di negeri Syam, Syria, Lebanon, Yordan, Palestina. Itu negeri Syam. Ada misalnya seorang tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan, ya. Kemudian Imam Makhul, juga Luqman bin Amir dan yang lain-lain. Itu ketika malam nisfu Sya'ban datang, maka mereka memakai pakaian yang baru-baru, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian pergi ke masjid dan menghidupkan malam itu secara bersama-sama di masjid, ya, secara berjamaah, rame-rame, gitu. Nah itu dilakukan oleh Imam Ahli Syam. Nah, dari ulama-ulama Hijaz. Nah, Hijaz itu Mekah, Madinah. Ya, pada zaman itu umumnya ulama Hijaz, ulama Madinah, karena mereka memang terutama madzhab Maliki itu menggunakan tradisi orang Madinah itu sebagai salah satu dalil boleh tidaknya sebuah amal. Ya, ternyata orang Madinah, karena orang Madinah kan mengikuti tradisi yang turun-temurun dari Rasulullah. Jadi orang Madinah, sehingga amal ahli Madinah itu menjadi salah satu dalil untuk boleh dan tidaknya ya sebuah amal itu menurut madzhab Maliki. Nah, oleh madzhab Maliki, pengikut madzhab Maliki dilihat ahli Madinah melakukan itu atau enggak? Tentu enggak. Maka mereka katakan itu bid'ah. Itu bid'ah. Nah, yang tengah-tengah ya, yaitu Imam Auza'i. Imam Auza'i rahimahullah itu juga ya tokoh ulama negeri Syam, alimuhum wa faqihuhum ya, wa imamu al-ulama fi Syam. Jadi imamnya ulama di Syam. Ya, beliau ya mengatakan bahwa yang paling baik itu adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban tetapi sendiri-sendiri. Jadi tidak rame-rame. Nah itu. Jadi sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Ya sendiri-sendiri boleh di masjid, boleh di rumahnya, ya atau di mana saja dia menghidupkan. Yang penting bahwa malam itu dia ya tahu ini malam
utama, malam yang sangat-sangat mulia. Imam Syafi'i mengatakan doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, beliau mengatakan balagha, telah datang riwayat kepadaku, telah sampai riwayat kepadaku, pada kami, bahwa doa itu dikabulkan di 5 malam. Ya, apa itu 5 malam? Yaitu Lailatul Jumat. Kemudian Lailatul Al-Idain, 2 malam, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian awal Rajab, jadi awal bulan Rajab dan nisfu Sya'ban. Jadi 5 malam ini ya menurut Syafi'i dikabulkan doa. Nah, sehingga ya banyak ulama-ulama yang menghidupkan, di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Tapi yang lebih baik menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan wa hada aqrabul aqwal ila sihah. Pendapat Imam Auza'i ini, beliau juga dari negeri Syam, ya, bahkan imamnya ulama negeri Syam, beliau mengatakan dilakukan secara sendiri-sendiri, dan ini adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu apa yang dilakukan oleh tradisi kita sebagian kaum muslimin membaca apa? Yasin 3 kali. Yang pertama niat supaya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Yang kedua dibukakan pintu rezeki yang berkah, yang baik, yang halal, gitu ya. Kemudian yang ketiga ya supaya kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu niat 3 kali dengan sholat Yasin. Nah itu dia, itu didasari pada satu keyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam penentuan takdir dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, dan itu pendapat seorang tabi'in, Ikrimah. Ya, Imam Ikrimah, seorang tabi'in yang memakai pendapat itu bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam dilakukannya pembaruan takdir untuk 1 tahun. Jadi ditulis takdir 1 tahun itu, ya ini orang akan begini, orang ini akan begini, orang ini akan begini, bahkan mungkin orang ini dipanjangkan umurnya. Itu malam nisfu Sya'ban. Itu penafsiran beliau kepada ayat di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 atau ayat Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ya dibagikan atau didistribusikan ya segala urusan kebijakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, itu menurut Ikrimah itu malam nisfu Sya'ban. Padahal yang menurut jumhur ulama, tafsiran yang benar adalah malam yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Karena ayat-ayat itu rangkaiannya narasinya terkait dengan nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di dalam 1 malam yang penuh barakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu, malam turunnya Al-Quran itu, ya kebijakan Allah, ya urusan tentang kebijakan untuk makhluknya itu diturunkan, dibagikan. Itu malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Maka dalam hal ini, ya menurut umumnya ulama itu tidak benar, ya tidak benar apa yang pendapat Imam Ikrimah. Sekalipun kita tentu menghormati Imam Ikrimah sebagai seorang ulama besar, tapi tidak semua ulama itu pendapatnya ya harus kita bandingkan dengan ulama lain yang sama-sama besar, bahkan lebih kuat. Makanya kita harus memilih yang tadi karena dikaitkan dengan masalah akidah. Kita qada dan qadar Allah. Dan Lailatul Qadar itu dalam malam qadar, malam takdir. Ya. Dan itu yang dimaksud oleh ayat itu, ayat di mana Allah memperbarui takdir kita di 1 tahun itu adalah di
dari malam Lailatul Qadar. Dan itu malam Lailatul Qadar itu yang paling berat untuk dihidupkan dengan doa-doa mohon panjang umur, mohon husnul khatimah, mohon rezeki dan lain sebagainya. Karena disitulah kemungkinan ketika diambil takdir kita itu, kita diperbaiki takdir kita yang tadinya ya takdir kita itu buruk, nah itu diperbaiki oleh Allah. Karena kalau atas kehendak Allah, takdir itu bisa dirubah. Yang Allah ma yasha wa yudhib wa indahu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf ada kelambatan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.